lagi, kali ini dengan topik brand positioning. Ketika teman-teman sudah memahami konsep dari brand equity, penting juga untuk kemudian memahami, mengidentifikasi sebenarnya posisi seperti apa yang diinginkan oleh merek. Jadi kalau sudah mengerti, si merek harus dikenalkan sebanyak mungkin nih kepada sebanyak mungkin konsumen dengan image tertentu gitu. Nah, positioning ini menjembatani di pemikiran pemilik merek, sebenarnya merek ini mau ditempatkan di mana di antara para kompetitornya gitu. Jadi di sini akan lebih banyak melihat peta persaingan dengan kompetitor. Karena dengan memahami brand positioning, berarti kita juga harus memahami the act of designing the company's aura and image gitu ya, so that it occupies a distinct and valued place in the target consumer mind. Kalau kita membicarakan brand awareness adalah ingin berada di benak konsumen, nah kalau brand positioning di benak yang mana dia harusnya berada gitu. Jadi sudah tahu tujuannya mau kemana, tapi exactly-nya di sebelah mana harus clear, sehingga kemudian dengan brand positioning yang jelas kita tidak perlu mengkhawatirkan merek-merek lain yang tidak berada di lokasi yang sama gitu ibaratnya. Jadi level persaingannya bisa lebih spesifik dan fokus. Positioning means finding the proper location in the minds of a group of consumer or market segment gitu. Jadi kita fokus saja, nggak perlu mikir terlalu lebar, nggak mikir terlalu besar, tapi kita fokus kepada segmen yang kita inginkan. Sehingga untuk mencapai brand positioning yang baik, marketers need to know who the target consumer is, siapa sih target konsumennya gitu. Jadi jangan abstrak, semua orang target konsumennya, itu tidak jelas. Ketahuilah, pahamilah sebenarnya siapa target konsumen yang paling tepat untuk produk ini. Who's the main competitor, siapa kompetitor utamanya. Dengan mengenali kompetitor utama, kita tahu bagaimana harus melangkah. Ibarat bermain catur, ketika lawan melangkah ke sini, maka kita harus counter dengan langkah yang kita buat. 3. How the brand is similar to this competitor. Apa persamaan kita dengan merek-merek itu? Nah, tapi dari persamaan-persamaan itu kita cari apa yang membedakan, sehingga itu nanti menjadi unique selling position yang bisa kita tawarkan ke konsumen. Dan yang terakhir, how the brand is different from them. Unique selling position. Ingat, contoh-contoh seperti Supreme, sama-sama jualan kaos, tapi kenapa t-shirtnya Supreme bisa 2 juta, kalau t-shirt biasa cuma 100.000. Unique selling position yang membedakan. Oke, memahami target market bukan hal yang mudah memang teman-teman, tapi dengan terus melakukan exercise, memahami knowledge dan persepsi dari konsumen, ini akan sangat membantu. Market sendiri, the set of actual and potential buyer who have sufficient interest in income and also access. Jadi orang-orang yang potensial untuk membeli produk kita, yang mampu membeli produk kita dan memiliki akses ke produk kita. Mau potensial, misalnya tertarik, punya budget, tapi produknya tidak bisa diakses, misalnya ada di Wamena sana, tidak bisa dipesan lewat e-commerce misalnya, terus kita gimana belinya, kan nggak bisa juga gitu. Jadi access to the product is also important gitu. Sehingga salah satu contohnya adalah banyak toko kemudian menaruh neon box atau atau papan nama toko gede-gede supaya mudah terbaca, sehingga access to the product itu lebih mudah. Seringkali konsumen itu merasa malas gitu ya mencari produk, harus keliling-keliling, lokasinya sulit gitu, sehingga kemudian access to the product susah, dia prefer yang lebih nyaman tempatnya untuk membeli, misalnya pembelian offline ya. Sehingga ketika membicarakan market segmentation, kita bicarakan tentang pembagian pasar dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen. Biasanya mereka punya similar needs and consumer behaviors, sehingga kemudian mudah dikenali gitu. Jadi grupnya ini biasanya memiliki kesamaan gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tentang segmentation. Ini salah satu cara mengelompok-kelompokkan market yang homogen. Untuk membuat consumer segmentation itu biasanya berdasarkan 4 hal: behavior, demographic, psychographic, and geographic.
Kalau geografik jelas ya, berdasarkan tempatnya, negaranya atau daerahnya. Ada produk-produk yang bisa cross country, tapi ada produk-produk yang ya hanya di tempat-tempat itu saja. Atau kalau ada beberapa merek yang tidak membuka cabang di tempat lain gitu ya, jadi dia finite, geografiknya finite, jelas di situ gitu. Sehingga kemudian dengan punya geografi yang finite jelas, targetnya juga jelas, masyarakat sekitar, atau paling banter turis gitu ya, turis yang datang ke tempat tersebut. Tapi dia nggak considering, aduh market di global gimana, market di Eropa gimana, enggak, dia nggak kesana gitu. Jadi lebih fokus, itu salah satu kelebihan. Namun kekurangannya tentunya pasti volume, secara volume tidak akan lebih besar dibandingkan produk-produk yang national atau cross country. Lalu psikografi, mencari orang-orang yang memiliki kesamaan minat, misalnya values, opinion, attitude, activity, atau lifestyle. Salah satu psikografik yang sekarang sering banget digunakan adalah lifestyle berupa sport lifestyle, orang-orang yang suka olahraga gitu ya. Jadi ada orang-orang yang mendekati orang-orang yang suka olahraga, paling nggak olahraga seminggu 3 kali, lalu olahraganya bersama temennya gitu misalnya. Kemudian misalnya Pocari Sweat masuk gitu, bisa komunitas pelari, bisa komunitas sepeda misalnya, atau pencinta yoga misalnya, atau zumba gitu. Jadi psikografiknya apa yang dicari? Ada kesamaan minat lifestyle, entah opinion atau attitude dan lain sebagainya. Demografik lebih jelas, adalah segala sesuatu yang bisa diukur. Ada angkanya biasanya. Income jelas ada angkanya, berapa ribu rupiah, berapa ratus ribu, atau berapa juta. Age, umur. Sex, sekarang sedikit lebih ambigu, tapi biasanya laki dan perempuan ya. Race, ras, jarang sih, tapi mungkin ada produk-produk tertentu yang memang spesifik untuk ras tertentu gitu. Or family, or single gitu misalnya, untuk secara demografik. Lalu behavior, misalnya perilaku orang itu bisa berdasarkan statusnya, pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, freelancer, wira swasta, bisa kayak gitu. Usage rate, berapa sering sih dia pakai? Oh, saya menyasar untuk orang yang pernah membeli produk ini sekali, untuk orang yang belum pernah membeli misalnya, atau justru orang yang sering membeli produk kompetitor, saya mau nyasarnya ke sana, saya. Atau usage occasion, orang yang menggunakan produk ini untuk apa. Brand loyalty, orang yang sudah membeli produk ini lebih dari 10 kali misalnya, jadi ada pembelian berulang. Atau orang yang mencari benefit salt gitu misalnya. Nah, yang mana nih gitu segmen yang mau kita ambil gitu, karena ini kan masih besar ya, masih kelompok-kelompok orang kalau kita berbicara tentang segmen. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat B2B segmentation. Ini kalau teman-teman berbisnis dengan kantor atau bisnis lain, jadi nggak langsung ke end consumer. Yang dilihat bisa berdasarkan demografik juga, bisa buying condition, bisa nature of goods gitu ya. Tapi saya tidak akan terlalu bahas di sini karena exercise kita lebih untuk ke end consumer gitu ya. Tapi at least kalian tahu how to differentiate segmentation in B2B. Nah, ketika melihat market segmentation SIM ini, kemudian marketing programs could be put into place to attract one or more segments gitu. Jadi nggak harus memilih satu segmen saja, bisa di-combine gitu sebenarnya. Nah, kombinasi dari segmen itu kemudian seringkali kita sebut sebagai target market. Jadi dari segmen yang sudah kita kombinasi, kita mix, lalu kita susun sedemikian rupa menjadi target market yang mau kita sasar. Biasanya target market ini very specific, not only based on their behavior or their age or sex or also psychography or geography gitu ya. Jadi kombinasinya ada banyak hal yang memudahkan kita untuk mengidentifikasi target market kita ini sendiri. Ya, lalu selanjutnya teman-teman, saya menunjukkan terkait dengan hypothetical example of funnel stage and transition yang membantu nantinya bagaimana kita berpikir tentang memilih segmen dan target market yang tepat. Kalau di funnel ini, teman-teman bisa melihat bahwa orang yang kenal terhadap produk, let's say ada dari sebuah survei, dari 100% ada 95% yang kenal, yang aware. Tapi dari yang aware, belum tentu mereka mau mencoba gitu ya. Sehingga misalnya di riset ditunjukkan hanya 68% saja dari 100% tadi yang akhirnya mencoba. Terus dia kemudian mencoba
baru-baru aja, atau dia occasional, sering menggunakan, beberapa kali menggunakan, lalu ada regular user, sama most often use gitu, yang sering banget ya, loyal banget gitu ya. Jadi semakin dilihat di sini bahwa level orang mau mencoba itu masih gede, tapi untuk orang kemudian melakukan pembelian ulang, occasional aja, udah kelihatan kecil gitu ya. Dari 100 itu cuma lari ke 18% saja. Bisa kelihatan ya, occasional use turunnya berarti dari 100 orang yang kita survei, mungkin orang yang mau membeli ulang lebih dari 1 kali aja itu hanya 15%. Dan orang yang reguler itu less than 10% gitu. Sehingga kalau kita punya target orang yang rutin membeli produk kita itu 100, itu harus dikali lagi, karena 100 itu baru menggambarkan misalnya 18% dari total orang yang harus kita kasih informasi tentang produk kita ya. Kira-kira itu menggambarkan targetnya ya teman-teman yang mau kita tuju. Nah, sehingga kemudian ketika membuat segmentasi dan target market, salah satu suggestionnya adalah untuk kemudian melihat based on satu, identifiability. Mudah nggak segmen ini kita kenali gitu ya. Jangan terlalu abstrak gitu. Segmennya adalah orang-orang dengan kepercayaan terhadap agama sekte X. Susah gitu ya. Lebih mudah kalau targetnya adalah mahasiswa. Jelas gitu ya. Size, is there adequate sales potential in the segment? Oh, ada. Berapa? Kalau ada berapa? Semakin besar size-nya, semakin bagus. Bukan berarti besar kemudian kita bisa menembak semua orang ya, tapi dalam artian ini segmen ini tidak akan pernah habis, kira-kira kayak gitu. Kalau dia habis, dia ada penggantinya lagi, habis ada penggantinya lagi. Salah satunya misalnya kita punya produk atau brand sekolah, kan anak itu nggak pernah habis ya segmennya, selalu ada ya. Jadi dari TK dia akan naik ke SD naik ke SMP dan seterusnya. Loh, kalau yang TK habis gimana? Ya udah dia ngantri biasanya. Jadi ini size-nya infinite gitu, nggak akan habis harusnya. Accessibility. Apakah ada distribusi atau communication media tertentu untuk meraih segmen ini? Misalnya kita ngomongin tadi produknya sekolah. Di mana ya kita reach ibu-ibu untuk kemudian tahu tentang sekolah ini gitu. Akhirnya kemudian willing untuk daftarin anaknya di sini. Bisa sih kita gunakan media sosial, oke. Tapi ingat, secara behavior kita harus cek ibu-ibu nih, pembuat keputusan terbesar dalam rumah tangga, seringnya pergi kemana? That's it. Belanja gitu. Jadi kita bisa taruh informasi-informasi di tempat belanja, cek dulu segmennya dia income-nya berapa. Kalau segmennya dia income-nya ses A atau B+ misalnya, larinya pasti ke Carrefour, Superindo misalnya, Hypermart maybe gitu ya. Jadi bisa kita tambahkan informasi di sana. Atau kita gunakan communication media yang pas gitu ya. Ibu-ibu ini sering arisan, atau komunitas ibu-ibu nih kita cari mana yang paling pas. Nah, kita bisa tap in informasi kita di sana. Responsiveness, how favorable will the segment respond to a tailored marketing program? Mereka sukanya program yang kayak gimana? Ibu-ibu itu pasti suka segala sesuatu yang sifatnya diskon misalnya ya. Jadi kan kita harus tahu dulu nih gitu. Jadi pendekatannya juga jadi lebih jelas nantinya siapa yang mau kita atau program apa yang mau kita tawarkan ke mereka. Nah, setelah kita kemudian mengenali target market, kita harus mengenali the nature of competition gitu ya, karena kompetitor itu pasti melakukan hal-hal yang beda, mengagetkan, surprise gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita kalah juga. Nah, tapi ibarat kata sebuah brand, di sini saya contohkan ada Celine Dion dan ada Courtney Love, sama-sama penyanyi perempuan, tapi jelas banget mereka punya segmentasi yang berbeda. Celine Dion lebih classic, beautiful, terus habis itu gayanya juga sopan, lagu-lagunya juga romantic gitu ya biasanya. While Courtney Love dia rock and roll women yang strong, tomboy gitu ya. Jadi pasti ada pasarnya, tapi pasar yang berbeda. Nah, kita tidak perlu berkompetisi dengan orang yang berada di kolam yang berbeda dengan produk kita, karena itu akan
melelahkan, kecuali mau melebarkan pasar gitu. Tapi ketika pasarmu sudah jelas yang ini, fokus saja ke apa yang mau kalian targetkan. Nah, sama dengan hierarchy of needs yang disampaikan oleh Maslow, kita harus mengenali target market kita sebaik mungkin dan mengenali sebenarnya motivasi mereka apa sih motivasi orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah seperti ini. Ingin anaknya pintar, ingin anaknya berprestasi, ingin punya pengalaman yang banyak, ingin bisa berbahasa Inggris dengan baik, atau apa gitu ya. Banyak macam-macam ya gitu. Makanya kita bisa gali motivasi-motivasi itu untuk kemudian mengembangkan produk yang kita miliki. Dari yang paling dasar, physiological needs. Yang namanya manusia itu pasti butuh hal-hal basic, air, udara, makanan, tempat berlindung, tempat tidur, baju gitu ya misalnya, dan berkembang biak. Itu kebutuhan dasar manusia. Safety needs, setelah kebutuhan dasar terpenuhi, kita ingin mencapai yang level kedua, safety. Ada personal security, employment, pensiunan misalnya, kesehatan, ada rumah, mobil, dan lain sebagainya. Setelah safety needs biasanya naik ke atas love and belongings, karena semua orang ingin mencintai dan memiliki yang dicintai gitu ya. Makanya ada friendship, ada intimacy, family, and sense of connection gitu. Tapi ada orang-orang yang introvert juga, Bu. Iya, mungkin mereka sisi love and belongingsnya udah cukup dengan diri mereka sendiri, dengan close inner circle-nya yang cuman beberapa orang udah cukup misalnya. Esteem, lalu orang pasti butuh dihargai, dihormati, pengen punya status, pengen dikenali, pengen punya kekuatan dan kuasa gitu ya. Bu, tapi saya nggak pengen tuh kayak gitu. Ya nggak usah, mungkin emang kamu levelnya cuma sampai di love and belongings, that enough, kamu sudah happy. Tapi ada orang yang nggak cukup itu gitu. Saya pengen menjadi orang yang dihormati oleh orang lain gitu. Nah, yang terakhir adalah self actualization, desire to become the most that one can be. Orang yang diidam-idamkan, yang dicita-citakan oleh orang lain, aku pengen jadi orang itu gitu. Dan ternyata saya sudah bisa menjadi orang yang diinginkan oleh orang lain. Self actualization. Siapa ya coba kasih orang yang saya rasa semuanya udah punya, sampai punya self actualization sendiri, sampai bikin foundation, mungkin ya sudah duitnya berlebih, apanya berlebih, keluarga udah happy ya, kita nggak tahu sih happy benar apa enggak gitu ya, dan lain sebagainya. Misalnya kayak Bill Gates dengan Bill Gates Foundation, Mark Zuckerberg juga sekarang punya foundation gitu misalnya. Saya rasa mereka sudah sampai di level self actualization, even though mungkin beberapa tidak sempurna gitu, tapi I think they already on that level gitu ya. Nah, ketika kita sudah memahami yang namanya positioning of the brand, teman-teman juga bisa melihat bagaimana kemudian dengan positioning itu, a brand can effectively compete against a specified set of competitor di pasar. Di banyak kasus, brand itu bisa punya banyak kategori dan kemudian bisa membangun positioning yang rada lebih lebar. Akan tetapi perlu diingat, ketika kita punya brand, kita juga harus crafting a brand mantra sehingga kemudian reflect the heart and soul of the brand. Brand mantra di sini cara mudah berupa itu a short 3 or 5 word phrase that captures the irrefutable essence or spirit of the brand positioning. Hanya 3-5 kata saja biasanya menjadi kunci atau essence dari sebuah merek. Ada yang bilang itu namanya brand essence, ada yang namanya core brand promise. Jadi apa yang dijanjikan oleh brand gitu ya, untuk menjadi mantra-mantra yang selalu diingat oleh brand sendiri maupun oleh orang lain. Dan yakinlah, brand mantra are powerful devices and help to present a consistent image. Pastikan konsisten dengan image yang dimiliki. Ini saya beri contoh. Membuat mantra gimana caranya gitu ya? Ada beberapa cara. Mau lihat misalnya dari brand functionnya aja. Jadi fungsi produk ini sebagai apa sih gitu ya? Atau deskriptif, menjelaskan produk ini secara keseluruhan, atau emotional, sisi-sisi yang sweet gitu ya misalnya. Nah, ini saya contohkan misalnya Nike.
Nike secara function adalah performance, sehingga membuat pelari misalnya itu bisa perform lebih bagus. Descriptive modifiernya biasanya orangnya sporty, atletik gitu ya, suka dengan hal yang berbau sport. Emotionalnya authentic gitu. Jadi dengan logonya Nike itu sendiri, dengan desainnya dia tidak mudah untuk kemudian di copy oleh produk lain. Lalu Disney selalu lekat dengan entertainment gitu ya. Dengar Disney berarti mendengar hiburan. Nah, tapi secara deskriptif dia bisa digambarkan sebenarnya bisa buat siapa saja, jadi family. Nah, kalau emosi apa sih rasanya ketika kita melihat film Disney atau kita pergi ke Disneyland? Fun, happy gitu ya. Jadi itu emotional modifier yang kita bisa gunakan untuk dilekatkan kepada brand, sehingga kemudian memperkuat image dari brand itu sendiri gitu ya. In the final brand mantra, kita bisa kemudian menggunakan communicate, simplify, and inspire. Remember that a good brand mantra should both define the category of the business to set the brand boundaries and clarify what is unique about the brand. Tonjolkan keunikan dari brand itu melalui media-media komunikasi yang ingin kita tonjolkan ke konsumen. Simplify. An effective brand mantra should be memorable. Jangan bikin yang susah-susah gitu ya. Nantinya sulit untuk dikenali atau diingat oleh konsumen. That means it should be short, crisp, and vivid. A 3-word mantra is ideal because it is the most economical way to convey the brand positioning. Murah, mudah, cepat. Nah, misalnya kayak gitu ya. Itu brand mantra. Jadi sesuatu yang ingin kita tonjolkan ke konsumen. Inspired. Ideally, the brand mantra should also stake out ground that is personally meaningful and relevant to many employees as possible. Tidak hanya inform and give guidance, mereka bisa juga menginspire orang-orang yang mengenal brand ini. Gitu. Salah satu brand yang cukup banyak menginspirasi misalnya adalah Body Shop gitu ya. Jadi dia dengan ramah lingkungan, dengan free animal testing ya, maksudnya against animal testing gitu, yang selalu dikebur-keburkan oleh The Body Shop misalnya gitu. Terus misalnya yang inspired lagi itu Tesla dengan innovationnya. Lalu misalnya juga ada Coca-Cola, even though like it's a very small, it's not a small brand actually, it's just like drinks gitu ya, tapi dia selalu inspired orang untuk kemudian share happiness gitu ya, sharing happiness, enjoy the happiness gitu. Jadi value itu yang ingin disampaikan ke konsumennya menjadi mantra-mantra gitu, yang inginnya kemudian membuat orang lain bisa terinspirasi oleh brand itu sendiri. Nah, oke teman-teman, begitu saja terkait dengan brand positioning dan brand mantra. Semoga kalian bisa memahami penjelasan saya dan bisa menajamkan nanti melalui bacaan-bacaan maupun penugasan-penugasan yang ada. So thank you, see you, bye.